Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Dalam sejarah, Majapahit ini dianggap sebagai salah satu monarki terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kebanyakan orang mungkin sudah mendengar tentang kerajaan ini di masa keemasannya. Namun mungkin tak banyak orang tahu bagaimana kerajaan ini bisa berdiri. Tiap malam tertidur pulas meski tidak memikirkan si David. Yuk kawan, mari kita bahas sejarah berdirinya Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri dari sekitar 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dengan wilayah kekuasaannya ini hampir mencakup seluruh Nusantara, dan sebagian ini juga ada di Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit ini berpusat di Jawa Timur, tepatnya di daerah Trowulan yang sekarang itu yang menjadi Mojokerto. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit ini diawali dengan runtuhnya kerajaan Singosari pada 1292 Masehi akibat pemberontakan Jayakatwang, yaitu Adipati Kediri. Pemberontakan ini terjadi karena dendam, di mana leluhurnya Jayakatwang yaitu Kertajaya ini dikalahkan oleh leluhurnya Kertanegara yang merupakan pendiri Singosari yaitu Ken Arok. Dan selain itu juga pemberontakan ini tuh dipicu karena hasutan dari Arya Wiraraja yaitu mantan penasehat kerajaan Singosari untuk membangkitkan lagi kerajaan Kediri yang dihancurkan oleh Ken Arok yaitu pendiri Singosari pada 1222. Nah, sebelum terjadi pemberontakan Jayakatwang tersebut ada peristiwa yang perlu kalian tahu karena ini berhubungan siapa yang akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi ada peristiwa di mana Kertanegara yaitu Raja Singosari pada saat itu ini menolak membayar upeti kepada Kubilai Khan, yaitu penguasa dinasti Yuan Tiongkok, cucu dari pendiri Kekaisaran Mongol. Dan tak hanya menolak bahkan Kertanegara ini mempermalukan utusan dinasti Yuan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Nah, dipermalukan Kertanegara Kubilai Khan ini marah besar dan memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Namun rupanya Kertanegara ini telah lebih dahulu digulingkan dan dibunuh oleh Jayakatwang. Nah, akhirnya di situ semuanya ini jadi kacau, udah terjadi pemberontakan dan dapat serangan juga dari Mongol. Nah, karena sudah terdesak akhirnya Raden Wijaya yaitu menantu sekaligus utusan Kertanegara ini melarikan diri dan menemui Arya Wiraraja. Loh, kenapa kok harus nemuin Arya Wiraraja? Arya Wiraraja ini kan orang yang ngehasut Jayakatwang untuk meruntuhkan kerajaan Singosari. Jadi Arya Wiraraja sendiri ini awalnya merupakan bagian dari pejabat di istana kerajaan Singosari semasa Raja Kertanegara bertata, tetapi perbedaan pendapat membuat Arya Wiraraja ini akhirnya disingkirkan oleh Kertanegara ke Pulau Madura, tepatnya di Sumenep. Arya Wiraraja ini di sana itu diangkat menjadi adipati di Madura Timur. Nah, Arya Wiraraja yang berkuasa di Madura tersebut lantas ini menampung Raden Wijaya yang lari dari Singosari. Di sanalah keduanya ini akhirnya bertemu dan memiliki hubungan baik. Nah, bersama Arya Wiraraja ini Raden Wijaya ini merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya ini berjanji jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya ini akan dibagi dua untuk dirinya dan Arya Wiraraja. Nah, akhirnya di situ siasat pertama pun dijalankan Mula-mula Arya Wiraraja ini menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Raden Wijaya ini menyatakan menyerah kalah.
Jayakatwang yang telah membangun kembali kerajaan leluhurnya, yaitu kerajaan Kediri, ini menerimanya dengan senang hati gitu ya. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Raden Wijaya dan memberinya ampunan. Di situ ya Raden Wijaya ini diberikan kebebasan dengan kesepakatan siap mengabdi kepada Jayakatwang. Nah, setelah berhasil ya menipu Jayakatwang nih ya, siasat berikutnya pun dilakukan. Raden Wijaya ini meminta hutan tarik di sebelah timur Kediri untuk dibangun sebagai kawasan perburuan. Pada saat itu ya Raden Wijaya ini ngomong ke Jayakatwang bahwa ngaku dia ini bermukim di sana. Karena Jayakatwang ini gemar berburu ya, hobi berburu nih, dia tuh percaya-percaya aja gitu dengan omongan Raden Wijaya dan langsung mengabulkan permintaannya tersebut. Nah, Arya Wiraraja pun yang mengirim orang-orang yang dipimpin oleh anaknya yaitu Ranggalawe untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan tersebut. Nah, menurut Kidung Panji Wijayakrama ya, salah seorang Madura ini menemukan yaitu buah maja yang rasanya tuh pahit banget di daerah itu. Oleh karena itu ya, desa pemukiman yang didirikan Raden Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Buah maja rasanya pahit, Majapahit. Kenapa namanya simple banget ya? Nah, setelah itu ya, ketika pasukan Mongol ini tiba, Raden Wijaya ini memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun ya mengajak Ike Mese yaitu pemimpin pasukan Mongol pada saat itu untuk bekerja sama. Raden Wijaya ini yang meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu ya baru ia ini bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, pada saat itu ya Jayakatwang ini mendengar persekutuan antara Raden Wijaya dan Ike Mese. Akhirnya tuh ya segera dia ini mengirimkan pasukan Kediri untuk menghancurkan mereka. Namun ya naasnya pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Dan selanjutnya nih ya, gabungan pasukan Mongol, Majapahit dan Madura ini bergerak menyerang Daha. Daha ngelak berarti ya, bukan. Daha pada waktu itu adalah ibu kota kerajaan Kediri. Akhirnya ya di situ Jayakatwang ini ya dinyatakan kalah, dan Jayakatwang pun ya bersama putranya ini ditawan oleh pihak Mongol. Nah, setelah itu nih ya Raden Wijaya ini punya siasat yang brilian banget, dimana setelah Jayakatwang ini kalah, Raden Wijaya ini meminta izin pada pihak Mongol untuk kembali ke Majapahit untuk mempersiapkan penyerahan dirinya. Ike Mese ya pada waktu itu mengizinkannya gitu ya, tanpa curiga sama sekali sama Raden Wijaya. Dan sesampainya di Majapahitnya, Raden Wijaya bersama pasukannya ini yang membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Ya, istilahnya Majapahit ini berdiri karena kepintaran Raden Wijaya dengan tipu muslihatnya itu. Dan akhirnya ya pada 19 April 1293 Raden Wijaya ini memimpin pasukannya menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol ini yang sedang berpesta ya di Daha ini diserbu oleh pasukan Majapahit, dan setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya ya, Ike Mese ini memutuskan untuk mundur, dan sisa pasukan Mongol akhirnya meninggalkan Jawa pada 24 April 1293. Kemudian ya Raden Wijaya ini menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Menurut Kidung Harsawijaya ya, penobatan tersebut ini terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka. Saka ini tahun Jawa ya teman-teman, atau bertepatan dengan 12 November 1293. Ya, jadi seperti itu ya kisah berdirinya Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar dan mungkin bisa dibilang terkuat ya di Nusantara pada waktu itu. Ya, ini benar-benar terbukti ya, karena Mongol yaitu salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia ini bisa dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit. Ya, jadi kayak gitu ya video kali ini. Mungkin di lain video aku akan bahas tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit.
atau juga Kerajaan Singosari, terus Kekaisaran Mongol. Nantikan aja videoku selanjutnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!